Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur SM, Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview 2 jurnal yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Hukum Islam. Selanjutnya akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Check it out. Sebelum saya review 2 jurnal tersebut, saya akan mendiskusikan apa itu konsumsi menurut KBBI. Menurut KBBI, konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Nah, untuk itu langsung saja kita review 2 jurnal tersebut. Jurnal pertama yang saya akan review yaitu dengan judul Konsep Konsumsi dan Perilaku Konsumsi Islam oleh Janita Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam jurnal ini, konsumsi dalam Islam memiliki value, di mana semakin tinggi value seseorang, maka akan semakin tertib seseorang dalam melakukan ekonomi. Konsumsi dalam Islam didasarkan pada kebutuhan, sehingga tidak berlebihan. Juga dalam jurnal ini terdapat surat yang menunjukkan atau ayat Al-Quran yang menunjukkan bagaimana kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Yang mana hal ini didasarkan pada ayat yang artinya, makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Dalam jurnal ini, konsumsi dalam Islam lebih didasarkan kepada kebutuhan atau need, bukan dilihat dari keinginan atau wants. Selanjutnya, konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik, jauh dari sesuatu yang diharamkan. Maka kita dianjurkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang halal dan dianjurkan untuk menjauhi barang-barang yang haram. Kemudian, konsumsi dalam Islam diartikan sebagai penggunaan terhadap komoditas yang baik, yang mana mendekati barang yang halal dan menjauhi barang yang haram. Ini harus ada rasionalitas konsumsi dan perilaku konsumsi Islam sebagai berikut, yaitu ada 3 kebutuhan yang dijelaskan dalam jurnal ini. Yang pertama, kebutuhan daruriyah, yang kedua, kebutuhan hajiah, dan ketiga, kebutuhan tahsiniyah. Selain itu, konsumsi dan perilaku dalam Islam hendaklah memenuhi azas-azas bagi berikut. Ada 4 azas yang diterangkan dalam jurnal ini. Yang pertama, azas maslahat dan manfaat. Yang kedua, azas kemandirian. Yang ketiga, azas kesederhanaan. Dan yang keempat, azas sosial. Oke. Jurnal yang pertama sudah saya review, dan sekarang akan beralih kepada jurnal yang kedua. Jurnal kedua yang saya akan review lagi yaitu dengan judul Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Perspektif Islam di Kelurahan Barombong, Kota Makassar oleh Aulia Rahman dan Muhfitra UIN Alauddin Makassar. Dalam jurnal ini yang saya review nomor 2, terdapat ayat yang sama dengan jurnal yang pertama, yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat menjelaskan tentang bagaimana tata cara, pola, dan perilaku konsumsi dalam Islam. Jurnal ini disebutkan pula bagaimana pengertian konsumsi dalam Islam. Prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewah, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat, menjauhi riba, menjauhi israf dan tabzir merupakan rangkuman dari akidah, akhlak, dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi. Dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yaitu prinsip ketauhidan,
prinsip khilafah, dan prinsip keadilan. Kemudian dalam jurnal ini juga dijelaskan bagaimana prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu antara lain ada prinsip syariat, ya artinya prinsip yang memperhatikan tujuan konsumsi, perilaku konsumsi muslim dari segi tujuan, tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan fungsi ibadah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pula batasan dalam berkonsumsi dalam Islam, yang mana tidak hanya memperhatikan aspek halal haram saja, tetapi termasuk pula yang diperhatikan adalah baik, cocok, bersih, tidak menjijikkan, larangan israf, dan larangan bermegah-megahan. Etika konsumsi dalam Islam juga dijelaskan dalam jurnal ini, yaitu tidak mengenal istilah israf atau pemborosan, dan tabzir atau menghambur-hamburkan uang tanpa guna. Karena dalam Islam telah dilarang untuk kita berlebih-lebihan. Saya review 2 jurnal tersebut. Sebenarnya kedua jurnal itu memiliki makna yang sama dengan tema konsumsi dalam Islam, namun hanya judulnya saja yang berbeda. Namun karena setiap suatu sisi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang saya temukan di jurnal pertama itu dan kedua, 2 jurnal ini sama-sama memiliki ayat yang memiliki arti sama, ayatnya juga sama. Yang kedua, kalau di jurnal pertama itu tidak adanya prinsip dan juga 2 jurnal ini juga memiliki kesamaan dalam pengertian konsumsi dalam Islam, yang mana dianjurkan untuk mengkonsumsi barang-barang yang halal dan dianjurkan untuk menjauhi atau mengkonsumsi barang-barang yang haram. Adapun yang saya temukan juga dalam 2 jurnal ini, kalau jurnal pertama itu hanya menjelaskan bagaimana pengertian konsumsi dalam Islam, kemudian prinsip-prinsipnya. Namun jurnal yang kedua itu menjelaskan tentang etika dan juga batasan. Itulah yang menarik. Setelah saya melakukan perbandingan dari 2 jurnal tersebut, saya simpulkan bahwa konsumsi dalam Islam yaitu kita dilarang untuk berlebihan dan bermewah-mewahan serta menjauhi israf dan tabzir. Itulah yang saya dapatkan dari perbandingan dan review 2 jurnal tersebut. Dan terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat dan semoga memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.